Terima kasih untuk waktu yang sangat baik. Hari ini kita akan melanjutkan dengan membahas Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 dengan tema Jadilah pelaku firman Tuhan, bukan pendengar, atau dalam bahasa sehari-hari mendengar dengan hati yang taat. Jadi bukan cuman mendengar terus mengaku, tetapi hatinya berubah dan dalam tingkah laku yang sungguh-sungguh menyatakan hasil dan buahnya. Dan kita akan menyelidiki tentang siapakah mereka yang cuma mendengar saja dan penuh dengan pengakuan-pengakuan, tetapi hidupnya tidak pernah menyatakan hidup yang serupa dengan Tuhan, serupa dengan Kristus. Jadi bukan pelaku firman Tuhan, bukan pelaku kehendak Bapa. Dan kita akan belajar hari ini 3 ayat yang sangat singkat, tetapi kita akan menyelidiki satu persatu dan di dalamnya begitu kaya, dan kita akan belajar dengan hati yang sungguh-sungguh dan mengoreksi diri kita, menguji diri kita, apakah kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan dan hidup sejalan dengan jalan sempit dan hidup yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan sehingga menghasilkan buah yang baik, buah kebenaran, buah pertobatan, dan buah kerajaan Allah. Dan buah inilah yang dinikmati dan menjadi tanda sejati orang Kristen atau orang percaya, atau guru-guru yang asli, guru-guru yang sejati, nabi-nabi yang asli, nabi-nabi yang benar sungguh-sungguh, atau juga menjadi satu tanda, kalau bahasa sekarang, profesor-profesor yang sungguh-sungguh cinta firman Tuhan dalam kehidupannya, dalam intelektual, dalam hati, dan jalan seluruh tingkah langkahnya. Mari kita berdoa sebelum kita membahas firman Tuhan pada waktu minggu ini, dan kita bersama-sama belajar. Mari kita taklukkan hati kita dan pikiran kita, seluruh hidup kita untuk dituntun oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami kembali takjub dan sangat kagum dengan perkataan pengajaran dari anak-Mu yang Kau kenan, yang Kau kasihi, dan tidak ada seorang pun dalam sejarah, sepanjang sejarah manusia, yang pernah menunjukkan satu perjalanan hidup yang sempurna sehingga Engkau mengangkat dia sebagai pokok keselamatan. Karena di dalam dirinya tidak ada satu kekerutan, satu kecacatan, dan satu cacat celah, sehingga apapun yang dilakukan menyatakan betapa besarnya kasih Tuhan kepada manusia dan betapa adilnya Tuhan dalam kebenaran-Mu menghakimi kami yang menolak dan orang-orang yang tidak menghasilkan buah, sehingga Tuhan siap dengan kapak yang teracung dan memotong, memenggal kami jika kami tidak seturut dan tidak serupa dengan hati Tuhan, dengan Kristus anak-Mu. Tuhan, tolonglah kami karena ini adalah perjalanan anugerah. Kami sadar bukan kekuatan kami, bukan pikiran kami, perasaan kami, atau lebih lagi pengalaman kami yang kami alami yang menjadi tuntunan hidup kami, tetapi firman-Mu dan kuasa Roh-Mu. Dan dua inilah menunjuk kepada Kristus sebagai pusat seluruh hidup kami dan memuliakan Bapa yang kekal itu. Terima kasih Tuhan. Bimbinglah kami dan kami siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan, bukan pendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Mari kita baca bersama-sama Matius pasal 7 ayat yang ke-21 sampai dengan 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru, perhatikan, yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, 2 kali diulang, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan atau sebaliknya, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ayat selanjutnya, ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kembali kedua kali kepadaku sama kepada Tuhan, dan kedua kali dituliskan Tuhan, Tuhan 2 kali. Bukankah kami menunjukkan bukan 1 orang 2 orang, tetapi ini satu
komunitas, satu pluralitas, satu kaum sebenarnya yang mampu melakukan hal seperti ini. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Perhatikan baik-baik, demi namamu adalah sumpah, ikrar, satu kesatuan hati yang di dalam pengakuan mulutnya itu mereka mengatakan, orang-orang itu mengatakan demi namamu. Jadi bernubuat demi namamu, apalagi dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat-mujizat demi namamu juga. Jadi mereka mempertanyakan pada demi namamu juga. Begitu. Ayat 23, perhatikan hati Tuhan yang jujur, karena ini memasuki hari penghakiman, hari akhir. Jadi bukan pada masa-masa sekarang ini Tuhan memisahkan kambing domba, tapi dibiarkan. Tetapi kita orang-orang Kristen diberi satu hikmat, karena kita akan bisa memisahkan, kita akan bisa memilah mana kambing, mana domba dengan kekuatan hikmat pengertian firman Tuhan yang kita hari ini dengar. Tetapi penentuan akhir, jelas-jelas tahu siapa yang akan menentukan kambing, domba, ilalang dan gandum, gadis bodoh dan gadis yang bijaksana, itu adalah Tuhan. Jadi bukan kita. Kita mendeteksi aja, kita mengenal. Dan kita punya kelemahan-kelemahan yang sangat lemah sekali. Tanpa firman Tuhan kita bisa salah. Nah, perhatikan ayat 23, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka yang mengaku demi-demi, mengatakan Tuhan, Tuhan, dan melakukan hal-hal yang luar biasa, bernubuat, melakukan mujizat, dan itu terjadi. Seolah-olah terjadi semua, dan betul-betul itu kenyataan yang ada. Dan perhatikan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, dan diberi tanda seru. Enyalah daripadaku, tanda seru. Kamu sekalian pembuat kejahatan, tanda seru. Jadi ada 3 frasa yang begitu keras dikatakan pada orang-orang yang mengandalkan perbuatan-perbuatan dan pengalaman-pengalaman yang spektakuler, baik dari mulai intelektual, pengetahuannya, baik dari pengalamannya, kerohaniannya, baik dari segala apa yang diperbuat yang sepertinya mengherankan dan menakjubkan. Jadi membuat mujizat-mujizat dan bahkan punya kuasa untuk mengusir roh setan. Dan apakah ini jaminan bahwa mereka adalah orang diselamatkan? Dan sangat-sangat ironis, begitu mencekam sekali bahwa kita akan diberitahu orang-orang seperti ini, aku tidak mengenal mereka. Luar biasa ini. Tetapi yang ada sekarang ini di dalam gereja, ketiga hal ini adalah menjadi tren puncak kekuatan yang dipamerkan oleh kuasa kegelapan dan memakai hamba Tuhan yang hancur dalam seluruh pengertian dan tidak ada dasar hidupnya. Dan minggu depan kita akan belajar tentang dasar. Jadi membangun rumah di atas pasir atau di atas batu. Nah, kita akan membahas ini detail. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi orang-orang yang mengandalkan hal-hal yang membuat orang melihat itu spektakuler. Orang melihat itu begitu kagumnya. Dan mereka menyangka bahwa dengan perbuatan yang mereka alami itu, mereka mengaku demi nama Tuhan. Dan mereka berseru dalam doanya, dalam segala perkaranya, dan waktu mereka mau melakukan hal-hal yang ajaib itu, tanda petik itu, mereka memanggil nama Yahweh, Tuhan, Tuhan. Itu kurios, dipanggil nama Tuhan, Tuhan. Luar biasa nih. Kita akan memperdalam satu persatu. Jadi saya ulangi. Jadi ada 3 nanti sebagai kesimpulan bagi orang-orang seperti ini. Kenapa Tuhan mengatakan aku tidak mengenal engkau? Enyalah, minggatlah kamu. Diusir oleh Tuhan. Dan yang terakhir, kamu sekalian pembuat kejahatan. Duh Pak, hal-hal seperti ini kan baik. Menyembuhkan orang. Orang itu dari tidak mengenal Tuhan dengan mujizat dia mengenal Tuhan. Kenapa orang pembuat kejahatan? Dan memang kita akan melihat kekristenan yang begitu dalam kegelapan yang luar biasa. Kekristenan yang imannya dibangun bukan berdasarkan hubungan relasi dengan Tuhan,
tetapi dibangun dengan satu kekuatan yang ada dalam hidup kita gitu ya, yang ada dalam hidup kita. Nah, kita akan belajar kekuatan apa yang dibangun. Jadi bukan penampakan yang fenomenal, tetapi kita belajar satu kekuatan yang indah sebenarnya. Kekuatan apa itu? Adalah kekuatan yang berdasarkan hubungan relasi, ikatan kasih, ikatan perjanjian Tuhan, dan juga di dalam satu hubungan yang sejalan dengan kehendak Bapa, dan melalui Kristus ada jalan yang diberikan, yang diajarkan, dan Tuhan mengatakan, jangan cuma kamu mengatakan mengaku aku Tuhan. Bukan sampai di sana, tetapi ada perubahan hidup, dan kamu mau memasuki dan menjalani jalan yang sempit itu. Sehingga kamu akan melihat bahwa jalan yang sempit itu akan menghasilkan karakter-karakter orang yang menghasilkan karakter buah Roh Kudus, karakter buah pertobatan, buah kebenaran, buah kerajaan Allah. Dan buah inilah yang akan menjadi kekuatan untuk kita tahu dengan hasilnya, kita tahu dan kita yang mengalami dan kita memiliki buah itu, kita bisa mendeteksi nabi-nabi palsu dan orang-orang yang mengajar injil-injil palsu, dan kita akan tahu ini. Dan kalau setelah kita mendeteksi ini bisa, maka di situ kita akan melihat apa yang terjadi sebenarnya. Maka kita akan melihat bahwa Tuhan waktu mengatakan Tuhan, Tuhan kepada orang-orang berbuat luar biasa itu, yang memukau orang itu, menakjubkan itu. Nah, Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau, dan aku tidak melihat engkau sebagai anakku. Dan mereka disebut oleh Tuhan, enyalah, aku tidak mengenal engkau. Nama pun tidak disebut. Jadi artinya orang-orang ini adalah orang kebinasaan. Jadi ini terjadi di mana? Di dalam gereja. Dan gereja dibawa dengan tren yang luar biasa, sehingga seluruh jemaat-jemaat yang tidak mau belajar firman Tuhan itu terseret arus, dan mereka menuju jalan yang lebar, jalan yang dikenal oleh dunia, jalan yang berpusat pada diri sendiri, berpusat pada perbuatan mereka, bukan berpusat kepada Allah dengan segala perkara yang ditunjukkan Tuhan. Dan kita mau menjalani hidup itu, menyangkali diri kita, melepaskan semua yang ada di dunia ini, dan kita hanya menyatakan bahwa harta kami yang kekal, yang agung adalah Kristus. Dan kami mau menjalani jalan salib itu, memikul salib, dan kami mau mengikut Yesus selama-lamanya. Apapun yang dikatakan, saya akan turut, walaupun dalam pergumulan yang paling berat. Tapi kita terus berjalan belajar, dan Roh Tuhan akan menyempurnakan seluruh perjalanan kita. Nah, kita akan belajar hal ini. Di dalam gereja ada dua ekstrim. Jadi saya bagi dua yang sederhana. Jadi bahaya dua ekstrim itu apa? Tanda-tanda yang dianggap pelayanan yang penuh dengan mujizat, dan pelayanan yang dikatakan pelayanan yang diterima, dan pelayanan yang menjadi ukuran standar dari seluruh gereja Tuhan. Apa itu? Yang pertama, pengalaman dan perasaan rohani. Dari mana kita tahu? Dari klaim-klaim, kalimat-kalimat yang mereka lakukan, dan kejadian-kejadian yang ada, dan terjadi hal-hal yang supranatural. Jadi nubuatan-nubuatan yang mirip-mirip terjadi, kemudian waktu dicocokkan dengan firman Tuhan, semuanya adalah kepalsuan sebenarnya. Atau mereka melakukan mujizat-mujizat yang banyak sekali orang-orang bukan Kristen, atau tanda petik orang-orang dari agama lain, orang-orang di dalam iman Kristen yang bisa terbawa arus, bisa. Karena mereka melihat hal seperti ini seolah-olah ini melegalisir perbuatan-perbuatan itu dari Tuhan. Dan ini bahaya sekali. Jadi dengan melewati batas kenormalan, alamiah, kewajaran itu yang natural, dan waktu ada hamba Tuhan atau pengajar Injil itu dan melakukan mujizat itu, maka kita langsung kagum, dan kita melihat, wah ini pasti dari Tuhan, karena mujizat yang terjadi. Orang buta bisa melihat, terus kemudian mengusir setan, dan kita berpikir pengalaman-pengalaman dan perasaan-perasaan yang ada ini, itu menjadi satu ukuran bahwa gereja harus seperti ini. Tetapi kita lihat, apa yang dikatakan Tuhan Yesus berbeda dengan ukuran standar kita. Oh, jemaat harus banyak, kita melihat semua harus agung, harus indah, bersemarak, luar biasa. Wah, gereja terus penuh dengan teologi yang luar biasa, tinggi dan hebat. Siapa bilang itu ukuran? Itu bukan ukuran. Yang kedua, nah ini, saya punya teman-teman yang sangat banyak sekali belajar dan mengejar pengetahuan kealahan, pengetahuan teologi.
Dan mereka berpikir dengan pengetahuan teologi yang mereka kenal, yang mereka pelajari, yang mereka setiap hari mereka baca itu, mereka merasa bahwa ini loh tanda bahwa kami adalah orang Kristen. Dengan apa? Pengetahuan kami, teologi kami, hafalan kami, ataupun tanda-tanda yang lain yang mungkin lebih ekstrim adalah tanda ada sertifikat bahwa saya sudah PhD, saya sudah doktor, saya sudah memiliki anak buah yang banyak, mengajar, saya bisa menulis buku banyak, dan saya ada pengikutnya yang banyak karena saya berpengetahuan teologi. Saya orang yang memiliki bobot secara pengetahuan Alkitab. Dan ini sekali lagi Tuhan katakan bahwa orang menyebut Tuhan Tuhan itu menunjukkan bahwa orang ini adalah mengenal Tuhan menurut caranya dia, menurut perasaan dia, menurut tingkah laku dia, dan menurut pikiran dia, bukan pikiran Tuhan. Dan mereka tidak pernah meletakkan hidupnya, melepaskan seluruh keindahan apa yang ada dalam hidupnya, yang berpusat pada dirinya, itu dihampakan, ditinggalkan. Dan kemudian mereka berbuat pada Kristus dan taat, setiap hari membaca dengan tenang kalimat-kalimat dari Tuhan, seperti Abraham yang tidak memiliki Alkitab, hanya mendengar firman Tuhan. Dia tidak banyak cincong, tidak banyak tanya macam-macam. Dia hanya berkata, "Ya Tuhan, kamu keluar dari tempatmu, dari negerimu." "Iya Tuhan." Dan tidak ada bantahan. Dan ini Bapak orang beriman ini sungguh-sungguh luar biasa. Walaupun dia penuh dengan kelemahan, tapi imannya tertuju kepada Tuhan dengan segala halangan dan segala tantangan di depan. Waktu Abraham keluar dari Ur Kasdim, apa yang dilihat? Di situ ada bencana yang besar sekali, kematian, dan terjadi kelaparan yang berat sekali pada zaman itu. Apakah dia kemudian meninggalkan panggilannya? Tidak, dia menerobos masuk di dalam alam penderitaan itu, di dalam kesulitan-kesulitan, di dalam lembah kekelaman itu. Dia masuk di sana dan dia dituntun oleh Tuhan, dan seluruh keluarganya, semua anak buahnya ikut semua, bahkan kambing domba juga ikut. Dan Tuhan berkati mereka, ya. Jadi dengan dua tanda ini, orang-orang semua mengatakan, nah ini loh gereja yang dipakai Tuhan. Yang pertama, pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan tanda-tanda luar biasa, yaitu mengusir setan, nubuat-nubuat, mujizat-mujizat. Dan yang kedua adalah gereja yang mengenal Tuhan dengan teologi yang sangat baik, yang sangat tinggi sekali. Dan di sana orang yang berbicara adalah orang-orang yang berpengetahuan teologi, yang harus di screening dengan luar biasa, sehingga orang-orang biasa tidak bisa. Orang-orang yang berpengetahuan hamba Tuhan yang cuma level di tengah-tengah, yang bawa apalagi, ini bukan kelasnya. Dan yang berbicara itu haruslah orang yang profesor, orang yang berpengetahuan mengajar Alkitab, dan harus ada tanda kelulusan dari sekolah teologi dari manapun. Dan itu menjadi tanda bahwa kita bisa dipakai Tuhan dengan tanda ini. Padahal Tuhan katakan bukan itu. Dan banyak orang yang memiliki nama baik dan disanjung orang. Dan ini terjadi belakangan ini, yaitu yang terjadi kepada Bapak Ravi Zacharias. Dan apa yang terjadi dalam hidupnya, dia tertutup dengan dosanya, tertutup dengan adiktif. Jadi dia kecanduan dengan pornografi, dengan hal-hal yang bersifat tontonan-tontonan yang naked. Jadi yang ketelanjangan dan juga hal-hal seperti, dan itu tidak terekspos. Kenapa? Karena kita manusia. Jangan kita menghina siapapun, jangan kita menghakimi siapapun dalam arti bahwa dosa itu dosa yang harus dibuka, silakan. Tetapi kita harus tahu posisi kita di mana. Kita bukan menghakimi, kita bukan penghakim, Tuhan yang penghakim. Tapi kita menyatakan betapa anugerah Tuhan itu masih berlaku bagi orang seperti ini. Kalau mereka kembali bertobat dan menyatakan dirinya, dan pengakuan-pengakuan, bahkan khotbah-khotbah yang ada itu menjadi sia-sia jika hidup tidak seturut dengan firman Tuhan. Bahkan orang yang paling puncak, tertinggi di dalam gereja bisa jatuh, bisa. Dan kita akan belajar ini. Jadi bagaimana waktu kita melihat dua tanda yang ekstrim ini melanda gereja, dan kemudian kita mau berjemaat, kita mau bergereja, ini bagaimana? Nah, saudara, kita percaya kita nggak bisa mendeteksi secara dalam, secara pribadi, dan tahu hatinya, dan tahu
masa depannya, oh dia akan jatuh di sini, jadi kita akan mengatakan udah saya cari gereja yang betul-betul seperti Alkitab. Nggak ada, saudara cari gereja sempurna, nggak ada. Saya pun hamba Tuhan pendeta yang sangat lemah dalam segala hal. Kalau saudara melihat, wah hamba-hamba Tuhan itu luar biasa dipakai Tuhan, saudara belum tahu mata Tuhan dengan mata kita berbeda. Tuhan kadang-kadang mengatakan pada bangsa Israel, aku jijik melihat setiap tingkah langkah di dalam perbuatanmu, dalam ibadahmu, dalam kesalahanmu, di dalam doamu, dalam puasamu. Aku jijik, aku muak. Kenapa? Karena buahnya nggak ada. Jadi bukan ditekankan pada teologianya, pengalaman, pengetahuan, dan bagaimana perasaan rohani, bagaimana melihat hal yang menakjubkan. Itu bukan ukuran yang utama, ukuran yang mutlak bagi tanda kesejatian kita adalah anak-anak kerajaan Allah, memasuki kerajaan Allah. Bukan, saudara. Apa tandanya? Dari buahnya lah, dari hati yang taat, hati yang meninggalkan dunia ini dan hidup bersama dengan Kristus. Jadi pengetahuan teologi itu tidak pernah ada salahnya. Mujizat-mujizat dan segala nubuat tidak pernah ada salahnya. Yang salah adalah kita memakai ini untuk menjadi ukuran di dalam kerohanian kita dan menjadi andalan kita. Maka kita akan menghasilkan buah yang busuk, bukan buah yang baik. Ya, perhatikan baik-baik. Coba saya akan bacakan satu ayat dalam Perjanjian Lama, ayat Perjanjian Lama ya. Dalam ayat Perjanjian Lama, Yeremia pasal 23 ayat yang ke-9. Perhatikan zaman dulu, apa yang mereka serukan, apa yang mereka lakukan, dan bagaimana bangsa Israel ini diingatkan oleh Tuhan. Dan hanya satu nabi yang dipanggil untuk melawan begitu banyak nabi-nabi palsu, begitu banyak pengajar-pengajar, dan juga apa yang mereka mau arahnya kemana. Dan Yeremia dengan tetesan air mata, dengan pergumulan-pergumulan berat, dengan siksaan-siksaan aniaya, bagaimana Yeremia tetap setia pada panggilan Tuhan. Dan di dalam Yeremia pasal 23 ayat 9 dikatakan menentang nabi-nabi palsu. Ayat 9, mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku, segala tulangku goyah, keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur, oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang kudus. Sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik. Menjijikkan sekali. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Di mana? Di rumahku, di bait Allah. Dan demikianlah firman Tuhan. Nah, kita melihat ayat yang ke-15. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu, sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ibuh. Luar biasa, saudara. Dan apa? Dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Jadi saya tanya, pemimpin gereja yang salah, yang mendasarkan hidup dari pengalaman dan kemudian mendasarkan hidupnya dari apa yang dia tunjukkan, bagaimana Tuhan memakai dia dan bagaimana Tuhan memberkati mereka dengan anugerah luar biasa. Dengan anugerah itu dia memberikan, mempertontonkan, mendisplay kekuatan ini. Dan dari nabi inilah apa yang dikatakan, Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Jadi dari nabi ini kita melihat ada yang menjadi teladan, contoh, dan kemudian merusak semua jemaat dan penduduk Yerusalem sampai ke ujung-ujung, dan mereka diracuni dengan luar biasa dan dapat ibu sakit penyakit yang luar biasa dalam rohani, sehingga mereka terbius, jemaat itu, dengan tontonan-tontonan dan hal seperti ini, terbius dengan pengalaman teologi, terbius dengan pengalaman rohani, dengan kelakuan mujizat, atau dengan pengetahuan orang yang sangat fasih dalam mengajarkan teologi. Itu semua adalah sia-sia jika tidak ada hati yang penurut firman Tuhan, hati yang berasal dari hasil buah karya Roh Kudus, dan itu menjadi sia-sia. Dan itu bukan jaminan. Mimbar bukan jaminan keaslian seseorang di bawah mimbar. Jadi mimbar bisa berkata begitu indah, tapi di bawah mimbar kamu bisa nggak berkata indah dalam tingkah lakumu, dalam pengampunanmu dengan musuhmu, yang Tuhan ajarkan kasih yang sungguh-sungguh, menyatakan kasih Bapa,
dan yang bisa seperti hati Bapa, menerima dan memberikan yang terbaik kepada sekelilingmu dengan hati yang berkenan kepada Tuhan itu, sehingga sampai musuhmu pun merasakan hal itu. Jadi bukan membenci tapi mendoakan, bukan mengutuki tetapi memberkati mereka. Dan tingkah langkah seperti ini tidak bisa dihasilkan dari pengetahuan hal-hal yang seperti itu. Tidak bisa. Ini adalah satu ikatan pribadi Tuhan, pengakuan kita. Baru dengan firman Tuhan itu kita diperkaya, kita diyakinkan, kita diteguhkan. Dan perbuatan-perbuatan baik kita itu bukan sandaran kita, bukan tempat kita pameran, bukan menunjukkan keberhasilan kita. Oh, gereja kita sudah luar biasa dipakai oleh Tuhan. Oh, hamba Tuhan kita hamba Tuhan yang berkualitas luar biasa. Oh, kita memiliki mujizat-mujizat tanda Tuhan yang indah. Bukan itu. Bukan itu. Jadi dari buahnya lah engkau mengenal jati diri hamba Tuhan itu. Ayat yang ke-16, Yeremia 23 ayat 16. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Jangan dengarkan. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu, dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Nah, saudara lihat di dalam YouTube satu nabi palsu yang bernama Kenneth Copeland itu mengatakan bahwa dia akan mengusir dari Amerika dan dari dunia ini dengan dia meniup seperti Allah punya kekuatan roh meniup, menciptakan manusia, dan dia memakai itu dengan meniup itu semuanya, dan dikatakan seluruh COVID itu akan mati. Kenyataannya, pendeta-pendeta yang ada di sekeliling dia, pendeta-pendeta yang ada di Amerika, banyak yang mati. Dan di seluruh dunia juga sama. Dan saya pernah kena COVID juga, tapi saya nggak mati. Bukan karena saya lebih baik dari pendeta, bukan. Bukan itu sandaran hidup kita. Tetapi nabi palsu ini, guru palsu ini, itu menguasai multimedia. Dan mereka begitu rusaknya ajaran mereka. Dan kita harus hati-hati. Dan sampai memasuki jemaat, sampai seluruh penduduknya dan ke ujung negeri semuanya sudah rusak, kena racun ini, kena ragi yang betul-betul membinasakan mereka. Dan kita berdoa dengan serius hal seperti ini. Ya, kita lihat kedua. Perhatikan baik-baik ya, kita mengenal ayat-ayat di dalam Matius pasal 7. Matius pasal 7 tadi, ayat yang ke-21 sampai 23. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Perhatikan baik-baik. Ini bukan cuman dia mengenal, menyapa, bukan. Mereka berseru. Jadi ada satu emosional, satu antusias, satu keyakinan bahwa mereka berseru itu, mereka meyakini seruan bahwa itu akan terjadi. Dia percaya bahwa itu ya. Maka Tuhan katakan seperti ini, ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, dan diulangi Tuhan, Tuhan, menunjukkan ini adalah bukan hanya semangat, tapi pengertian, satu gelora, satu pengenalan rohani, dan mereka betul-betul yakin Tuhan, Tuhan. Yakin pada diri sendiri, yakin karena disertai dengan mujizat-mujizat itu. Jadi dia yakin bahwa dirinya adalah dikenal Tuhan. Tapi gak ada buahnya dalam hidupnya. Dia menerima persembahan persepuluhan, dia menerima persembahan-persembahan yang memperkaya dirinya. Dia tidak pernah ingat kepada ajaran Tuhan. Bahkan kepada jemaatmu yang miskin pun dia tidak pernah ingat. Padahal jemaat yang miskin itu memberikan seperti janda yang miskin. Begitu terbatasnya, tetapi uang-uang dikumpulkan untuk keserakan para pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang menguasai itu semuanya. Dan paling celaka adalah para hamba Tuhan ini membelanjakan dalam hidupnya persembahan-persembahan untuk kemewahan-kemewahan. Apakah ini buah yang dari Tuhan? Bukan, ini buah kebinasaan. Buah kebinasaan. Membeli rumah yang besar-besar dan kualitas Kristen yang nominal. Kristen yang bukan kenormalan Injil Kerajaan Allah. Ya. Nah, perhatikan ini. Jadi ada perkataan Tuhan mengatakan berseru, dan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi tandanya apa? Melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi ketaatan kepada kehendak Bapa dengan melihat Kristus adalah hadirnya Bapa. Tingkah lakunya, perkataannya, dia adalah Bapa itu sendiri. Dia adalah hati Bapa itu.
Saudara, ini indah sekali. Dan kerajaan surga bukan menerima orang-orang yang berseru-seru, tetapi orang yang taat, orang yang hancur hatinya, seperti orang Farisi dengan orang yang orang pemucukai yang berdoa, berbeda doanya, satu dengan kebanggaan lahiriah, pengetahuan teologi, dengan seruan-seruannya, dengan doanya, dengan pemanggilannya, demi nama Allah, Yahweh, demi nama Tuhan. Yang satu memandang Tuhan aja nggak berani, dia memandang ke atasnya nggak berani, dan dia melihat hatinya hancur. Dan Tuhan Yesus berkata, siapa yang diterima Tuhan, siapa yang berkenan, dan siapa yang sungguh-sungguh membuka hatinya kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan orang yang hancur hatinya. Saudara, kita melihat ada satu keyakinan diri yang salah kepada nabi-nabi palsu ini. Apa ya keyakinannya? Mereka merasa dipakai Tuhan, mereka merasa mengenal Tuhan, mereka merasa hubungannya dekat dengan Tuhan, dan mereka mengatakan Tuhan, Tuhan, tapi hanya untuk menyatakan kepada dirinya, pusatnya bukan kepada Tuhan. Dan kemudian ketemu Tuhan, dia mengatakan, Tuhan, demi namamu loh, demi namamu, demi namamu. Kita mengatakan, ya ini demi Tuhan. Wah, Bapak bagus ya, udah memberikan mobil pada gereja. Ya, ini demi kemuliaan Tuhan. Nah, ucapan-ucapan itu tidak mempengaruhi karakter dalam hatimu. Kamu mau pamer atau kamu mau menolak semua hal-hal yang bersifat menjunjung dirimu. Dan kamu adalah hamba, tidak lebih dari siapapun, tidak lebih tinggi dari siapapun. Jemaat yang tidak memberi mobil dengan kamu memberi mobil, siapa yang lebih rohani? Nggak ada. Kerohanian kita bukan ditentukan dengan berapa banyak kita beri persembahan, tetapi hati yang taat. Kalau gitu untuk menyatakan, memamerkan diri, ya mungkin dia adalah seorang majelis yang berkedudukan dan dia malu, dan dia kemudian keluar uangnya, jadi karena terpaksa, karena banyak hal motivasi yang lain, itu tidak memberkati, tidak menghasilkan apa-apa. Ya, jadi keyakinan diri, kepercayaan yang kosong sia-sia, mengandalkan pada kekuatan sendiri, atau seperti Yeremia tuliskan pasal 17, orang yang mengandalkan Tuhan diberkati, tapi celakalah orang yang mengandalkan manusia dan dirinya, kekuatan dirinya. Dan inilah orang-orang yang mengandalkan, dia merasa, dia yakin dia adalah anak Tuhan, hamba Tuhan, nabi yang asli, bukan nabi yang palsu. Itu dengan tanda seperti itu, dan dia yakin, ini loh, saya adalah orang yang dipakai Tuhan. Dan itu dilegalisir. Dan kemudian rasa hormat. Rasa hormat apa? Kepada Tuhan. Jadi seberapa besar kita menghormati Tuhan, itu bukan ukuran bahwa saya menghasilkan ketaatan penurut firman Tuhan. Jadi kekaguman hormat kita kepada Tuhan bukan hanya orang Kristen. Orang bukan Kristen pun hormat kepada Tuhan. Iblis pun hormat kepada Tuhan. Iblis hormat, iya, dia mengenal Tuhan, iya, semua sama, ini sama dengan iblis. Tetapi iblis tidak pernah mau taat kepada kehendak Bapa. Dia melawan kehendak anak. Dan waktu Petrus melawan kehendak anak, Yesus sang anak putra Allah itu akan menuju ke dalam kematian, penderitaan, dan salib. Dia menarik Tuhan Yesus dan berkata, jangan kau pergi sana. Aku sudah bela kamu mati-matian. Aku sudah serahkan hidupku untuk engkau. Dan waktu dia tarik, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Nyala engkau iblis. Dan inilah perkataan. Jadi hormat, pujian kita kepada Tuhan tiap hari Minggu, ataupun pengenalan kita kepada Tuhan, itu bukan jaminan. Tetapi ketaatan kita, kejujuran kita, kesungguhan kita, kekudusan kita adalah hasil dari karya Roh Kudus, dan pengetahuan kita akan firman itu kemudian menetap dalam hati kita dan mengubah seluruh kita berjalan dalam jalan sempit dan bersama-sama membangun di atas batu. Dan kita berjalan tidak mendengarkan nabi-nabi palsu, pengajar palsu, injil-injil palsu, karena mereka terkutuk semuanya. Kita berjalan di dalam jalan yang sungguh-sungguh jalan sempit itu. Maka di sana kita mengenal diri kita mengenal ajaran palsu, nabi palsu, dan kita mengenal seluruh hikmat yang ada, dan kita melihat kembali pada firman Tuhan. Ya, di sini adalah hanya sapaan, sebatas itu, penghormatan, sapaan, semua itu tidak menunjukkan pada hati yang sesungguhnya. Ya, kita akan melanjutkan kembali. Nah, kita akan menyimpulkan ada 3 hal yang penting dalam kalimat-kalimat yang Tuhan Yesus katakan, dan khususnya kepada nabi-nabi palsu.
Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ada 3 hal. Dan Tuhan juga mengatakan 3 hal. Dan dia mengatakan ini, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi biasanya dalam pikiran Yahudi itu triple fold gitu ya. Jadi pemikiran 3 itu sudah terbiasa dalam ucapan, dalam tulisan, dan juga itu menunjukkan satu karakter, kekuatan, pengetahuan, gabungan, dan kesempurnaan dari pengenalan akan Allah. Dan sampai mempengaruhi literatur, sastra, dan semuanya, bahkan sampai kehidupan sehari-hari pun Paulus banyak menuliskan hal seperti itu. Iman, pengharapan, dan kasih, itu 3 gitu ya. Jadi luar biasa sebenarnya. Nah, kita mengenal ini. Nah, perhatikan, yang pertama adalah ucapan verbal. Ucapan verbal, pengakuan mulut, itu jauh beda dengan kepatuhan dengan segenap hati. Banyak orang berbicara, banyak ngobrol, banyak keluar kata-kata, bahkan jutaan kata-kata dalam dia berdoa, dia mengajar firman Tuhan. Dan yang mengatakan Tuhan, Tuhan, itu bukan jemaat biasa. Adalah orang-orang yang punya rohani. Dan dia memakai nama Tuhan ini menunjukkan supaya dia kerohaniannya itu sangat baik, sangat berkualitas dan tinggi. Dan dia memakai ucapan secara verbal. Tetapi tidak ada kepatuhan, tidak ada hidup yang sungguh-sungguh. Dia hanya ingin menikmati kenamaan dan keternamaan, kemasyurannya itu dengan menikmati hidupnya. Apalagi menjadi hamba-hamba yang di atas tempat yang tinggi itu. Itu sungguh memasuki, berada di ujung penghakiman Tuhan. Jadi kalau mereka tidak kembali pada Tuhan dengan cepat, jadi saya berdoa dan saya juga mohon kepada setiap kita mendengarkan di dalam ibadah ini dan di dalam YouTube nanti yang akan diupload, maka saudara harus serius betul-betul untuk mempelajari hidupmu dalam firman Tuhan. Apakah saya sudah berubah, membuahkan satu hasil karya Roh Kudus, yaitu buah Roh Kudus dalam buah pertobatan saya, dalam buah kebenaran saya. Jadi yang pertama ini adalah ucapan verbal sebaik apapun dan semeyakinkan apapun kosong, tanpa kepatuhan. Yang kedua, kedalaman pengetahuan rohani, teologia, tidak menjamin apapun, saudara. Saya berpuluh-puluh tahun belajar di sekolah teologi, dan saya tidak pernah tenang jika nama saya dengan gelar-gelar itu ditulis dan kemudian dipamerkan. Itu kadang-kadang saya malu sekali. Kenapa? Karena tulis aja pendeta Agung Bisana, udah selesai. Sebenarnya Agung Bisana aja cukup sebenarnya. Nah, pendeta juga itu berkat dari Tuhan, nama juga berkat dari Tuhan semuanya. Jadi bukan satu kebanggaan sebenarnya. Banyak orang mendapatkan gelar-gelar yang tinggi, apalagi doktornya lebih dari 1 semuanya. Itu bukan jaminan dia adalah penurut firman Tuhan. Bukan jaminan keaslian dia, bukan jaminan merupakan itu adalah buah Roh Kudus. Bukan, gelar-gelar itu bukan buah Roh Kudus, itu anugerah dari Tuhan. Dan jangan menghina anugerah Tuhan, dan jangan menjadikan anugerah itu menjadi mempermalukan anugerah. Grace menjadi disgrace. Ya. Jadi kerohanian yang super menunjukkan kepada pengenalan Yahweh, Tuhan. Seolah-olah kita merasa dekat dengan Tuhan dengan pengetahuan teologi itu, padahal kita tidak pernah dikenal Tuhan. Oh, ini celaka sekali, celaka sekali. Ada seorang teman seteologi, dan waktu dia melanjutkan di Inggris dan kemudian dia menjadi orang yang ateis, liberal. Padahal dari masa mudanya dia belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kemudian dia sekolah Alkitab dan sangat pintar, kemudian menjadi asisten dosen, terus kemudian diutus ke luar negeri menjadi mengambil master, kemudian PhD, dan bukan mendapatkan satu PhD, dia mengambil 2 PhD. Dan dari seluruh itu hidupnya dia kemudian ketemu dengan profesor-profesor liberal itu, pikirannya kepengaruh, kena racun, dan dia kemudian mengatakan Tuhan Yesus bukan Tuhan. Saudara perhatikan baik, berpuluh-puluh tahun dia sekolah, dia merasakan berkat luar biasa seperti dalam Ibrani pasal 6, mencicipi hidup yang mulia itu,
tapi mereka tidak mengenal Tuhan dan tidak dikenal Tuhan sebenarnya. Ya, saudara, ini pengetahuan. Jadi Tuhan tidak kenal sama sekali, dan perkataan jelas, aku tidak kenal engkau. Siapakah engkau? Pembuat kejahatan. Yang ketiga, pengalaman rohani, agamawi, kesalehan, ataupun perbuatan-perbuatan baik, nubuat, dan juga kekuatannya yang meyakinkan orang dengan pengusiran setan. Saudara, itu bukan menjadi patokan, tapi itu menjadi satu peringatan. Hati-hatilah engkau yang bisa melakukan ini. Karena dengan kelakuan-kelakuan seperti ini, jelas sekali kamu akan dijerat oleh iblis, dan kamu akan terus mengadakan hal-hal yang takjub. Walaupun Tuhan tidak mengatakan kepada kamu, kamu terus mengatakan, aku bertemu dengan Tuhan Yesus, aku mendapatkan wahyu langsung dari Roh Kudus, dan disitulah kamu sedang masuk dalam kebinasaan. Dan murka Tuhan ada di atas kepalamu. Kalau kamu berbicara bukan atas nama Tuhan, demi namamu, kamu memakai nama Tuhan demi namamu. Dan ini kurang ajar sekali. Demi nama Tuhan untuk dirinya. Pengalaman-pengalaman itu bukan untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan, bukan. Untuk berpusat pada diri dia, dan kemudian seluruh orang itu mengikuti dia, dan hancurlah seluruh hidup orang itu dan semua jemaat yang mengikutinya. Saudara, saya akan meringkas ucapan verbal, pengakuan dan pengetahuan, pengalaman, dan kedalamannya, keluasannya, kedekatannya, dan perasaan pribadi. Pengakuan tidak pernah bisa menjamin apapun. Maka di dalam pengakuan itu malah menimbulkan satu penyakit yang luar biasa, namanya kamuflase rohani. Kamuflase rohani. Apa itu? Kemunafikan, kepalsuan, kebohongan, dan ketidakjujuran, dan mempermainkan, melicinkan, dan melicikkan firman Tuhan, dan tidak pada kepatuhan, ketaatan yang sungguh-sungguh, menutupi seluruh hidupnya dengan apa? Dengan daun-daun, dengan tunas-tunas yang indah, dengan bunga-bunga yang luar biasa, seolah-olah bahwa pohon ini pohon yang sesungguhnya baik, tapi buahnya nggak keluar-keluar. Disitulah kita melihat kepalsuan, kamuflase, kemunafikan, dan kebohongan-kebohongan. Nah, saudara, kita akan melihat, perhatikan baik-baik, pasal 7 ayat 21. Ada satu kata yang kita akan pelajari sebentar. Ya, kita masukkan ini. Bukankah setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga? Melainkan, nah sebaliknya, ini penting, dia yang melakukan kehendak Bapa. Nah, kita melihat the will. Dalam bahasa Yunani ada bulema, ada tilima atau telema. Saudara perhatikan, telema atau tilima ini adalah berkaitan dengan kehendak Allah yang berproses dengan seluruh karakter Allah, baik dalam rancangannya, dalam ketetapan yang tidak berubah. Dan yang ditulis, yang dikatakan Tuhan Yesus bukan bulema, tetapi tilima, telema. Saudara, apa artinya? Bahwa keinginan, kehendak, semua rencana hidup kita, saudara, tidak diperlukan saudara masuk dan saudara yang memimpin hidupmu, dan Tuhan mengikuti engkau. Bukan, saudara. Tapi engkau mencari kehendak Allah, engkau mencari kerajaan Allah, dan engkau terus taat dalam jalan sepi, dan kamu akan menemukan telema Tuhan. Dan ini luar biasa. Jadi kehendak Allah yang tidak berubah itu kamu harus ikuti. Contohnya apa? Jalan salib tidak pernah dihapus dalam sejarah orang Kristen, sejarah gereja yang sejati. Begitu siapapun mengajar, baik itu nabi-nabi, rasul-rasul, ataupun malaikat yang jahat mengajarkan Injil yang lain, mereka terkutuk semuanya. Pendeta-pendeta, penginjil-penginjil, atau penatua-penatua, diaken-diaken yang mengajar kepalsuan, atau orang Kristen yang mengajarkan hal seperti itu. Saudara, ini adalah satu perlawanan akan kehendak Allah. Jadi mereka membuat kehendak sendiri, bukan telema ini dari Tuhan, bukan ketetapan yang diberikan oleh Tuhan dalam firman-Nya kamu harus berjalan. Jadi telema itu adalah kehendak yang berasal dari firman yang dinyatakan oleh Tuhan, bukan dari diri kita sendiri yang mengaku ketemu dengan Tuhan Yesus yang palsu, yang diberitahukan kepada jemaat, saya sudah ketemu Tuhan Yesus, saya sudah ke surga 125 kali. Saudara, apa jaminannya seperti itu? Sungguh menghina Tuhan. Dan keinginan kehendak yang terdalam itulah, kalau kita lihat, yang terdalam, kehendak Bapa yang terdalam, itu adalah
hati yang sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, hati yang sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus dan berjalan bersama-sama dengan hati yang menyangkali seluruh hidupnya, meninggalkan dan tidak mau mengambil harta kekayaan dunia. Dan kamu mendapatkan isi dunia, kamu binasa, tapi kamu mendapatkan aku, dunia itu sia-sia. Dan kita mendapatkan Kristus, dan kita tidak mau beralih kepada yang lain. Dan kita berjalan, kita mengenal jalan Kristus, kita mengenal jalan bagaimana kita harus pikul salib kita bersama dengan teladan Kristus. Kita mengikuti jejak kaki Kristus bersama-sama dalam seluruh hidup kita. Di dalam kesulitan apapun, dalam goyahnya dalam kehidupan kita tentang iman dan kasih kita yang mulai dingin itu, kita harus kembali untuk di-charge, untuk di-reset oleh Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita kembali buang hal-hal yang bersifat virus-virus semua itu, sehingga kita berjalan bersih kembali dan melihat dengan terang jalan terang Tuhan itu, ya. Nah, ini dilema yang, ya, kita akan melihat hal yang terakhir. Apa yang terakhir? Saya meminta kita serius. Ada 3 kalimat khusus. Apa itu? Surah yang pertama, aku tidak pernah mengenal kamu. Yang kedua, enyala daripadaku kamu sekalian. Dan yang ketiga, pembuat kejahatan. Saudara perhatikan baik-baik. Dari pohon yang baik, pasti buah yang baik. Bagaimana saya bisa menjadi pohon yang baik? Pohon yang baik adalah anugerah dari Tuhan. Karena tanah yang baik, yang tidak berbatu, yang tidak terhimpit semuanya, yang cuman sementara itu tidak. Ini tanah yang baik adalah tanah yang disediakan Tuhan. Dan semua ini adalah satu karya Roh Kudus, satu karya Kristus yang ada. Dan kita melihat pohon yang baik adalah anugerah Tuhan, ditanam oleh Tuhan, dikerjakan oleh Roh Tuhan, dan dikaryakan di dalam Kristus dalam hidupmu. Jadi kamu akan dimeterai dengan kepemilikan Kristus, dengan darah Kristus. Dan kamu hidup bukan untuk dirimu lagi, tapi untuk Kristus dan kemuliaan kerajaannya. Dan yang memuliakan Bapa itu di surga. Dan dengan pertolongan Roh Kudus kita berjalan terus memandang kepada Kristus. Kita memandang kepada Kristus. Jadi saudara, peringatan yang pertama adalah aku tidak pernah mengenal engkau. Jadi saudara, jangan sekali-sekali dalam hidup kita mengukur, kita punya keyakinan iman, kepercayaan kita, keselamatan kita berdasarkan ukuran-ukuran kebaikan-kebaikan kita, pengalaman-pengalaman kita, atau perasaan-perasaan kita. Waduh, luar biasa ini. Aduh Tuhan, luar biasa. Ada orang yang berkata pada saya, melihat mujizat yang luar biasa. Terus dia ketemu saya dan dia tanya, Pak, di mana ada sekolah saya bisa melakukan dan bisa berbuat mujizat-mujizat seperti itu? Saya beritahu, pikiranmu sudah rusak. Menjadi hamba Tuhan bukan untuk melakukan supaya khotbah saya itu memukau orang, saya dihormati orang, saya disanjung orang. Kamu sekolah teologi adalah mengikuti bagaimana kamu akan dipakai oleh Tuhan menjadi budaknya Tuhan. Budak, hambanya Tuhan. Nah, orang-orang dari awal masuk teologi untuk dirinya, itu kebinasaan semua. Nggak mungkin dipakai Tuhan. Walaupun secara pengetahuan dia nilainya A, summa cum laude. Tapi jalurnya neraka. Tapi ada anak yang sulit belajar di dalam sekolah teologi, begitu berjuang, nilainya pas-pasan, tapi dia turut firman Tuhan dengan hati sungguh-sungguh, dia masuk kerajaan Allah. Dia tahu panggilannya, dia tahu kesulitannya, dia jujur. Tapi orang-orang yang seperti ini, wah, plagiator bisa melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak tahu. Bahkan saya pernah ketemu dengan satu rektor yang muridnya mengambil S2 dan juga beberapa S3 itu. Dia mengatakan waktu karyanya, papernya dan semuanya, dia mengatakan hampir 80% ini paper bukan dari mereka. Ada yang nuliskan saudaranya, ada dia bayar orang, dia mengetikkan dan semua, dan bukan karya dia, dan tahu semuanya. Apa yang terjadi? Ini zaman begitu rusak. Dan disitulah Tuhan mengatakan, enyalah. Jadi bagi mereka yang cuma mengaku verbal, pengetahuan intelektual teologi tanpa buah hasil, semua dienyahkan oleh Tuhan. Aku tidak mengenal engkau. Dienyahkan itu artinya apa? Diusir. Aku tidak tahu, nggak ada urusan dengan saya kamu. Pergi kamu. Demi namamu loh, demi namamu. Namamu siapa? Itu bukan namaku, itu palsu.
Kenapa palsu? Karena kamu tidak taat. Saudara perhatikan, orang-orang punya karya luar biasa dalam teologi, di dalam seluruh hidupnya pengetahuan dan membuat mujizat yang luar biasa. Dia tidak pernah berkaya untuk dirinya. Dia menguji dirinya, dia taat pada firman Tuhan. Bagaimana taat? Dia udah melawan firman Tuhan, otoritas firman Tuhan. Firman Tuhan tidak berotoritas, mulut saya berotoritas, pengakuan saya berotoritas. Orang seperti ini diusir oleh Tuhan, dibuang oleh Tuhan, diekstradisi di dalam gereja, didisiplin gereja. Nah, kalau saudara punya gereja yang tidak mendisiplin dengan firman Tuhan dan kekudusan, saudara jangan masuk ke gereja itu. Saudara cari gereja yang sungguh-sungguh hidup dalam kekudusannya, sungguh-sungguh para hamba Tuhannya menghasilkan buah Roh Kudus, bukan yang memamerkan, mencari kedudukan, mencari nama baik, dan dia tidak pernah bisa melawan penatua-penatua atau pengurus-pengurus gereja, orang-orang yang punya kedudukan, kehormatan, nama baik, kekayaan. Dia hanya diam waktu mereka melakukan dosa. Saudara-saudara binasa di situ. Saudara binasa. Saudara hidup bukan main-main. Tuhan katakan, aku nyakan engkau. Dan apa dikatakan? Kamu semua pembuat kejahatan. Wah, mengerikan, saudara. Apanya jahat? Baik ini. Tuhan. Wah, membuat mengagumkan orang. Oh, ini rohani luar biasa. Oh, haleluya. Sudah dikatakan pembuat kejahatan. Ada beberapa teman yang suka berdebat, apologetika, yang menghakimi orang sana kemari, menunjuk semuanya. Saudara, itu walaupun kamu benar, nggak ada gunanya. Saya beritahu orang-orang, Pak, Bapak kok nggak melayani debat? Saya nggak melayani. Karena itu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Tuhan selalu melihat hubungan Tuhan pribadi dengan engkau. Itu dulu. Kalau para hamba Tuhan, pendeta-pendeta berdebat seperti itu, sebenarnya apa sih tujuan mereka dalam hidup mereka? Menunjukkan karakter setan gitu? Kebenaran teologi, apa gunanya, saudara? Ini firman Tuhan hari ini. Tuhan katakan kamu pembuat kejahatan. Dalam pengetahuan teologiamu, dalam pengalaman hidup rohanimu, kamu pembuat kejahatan. Enyalah, aku tidak kenal engkau. Saudara, hal yang paling saya takuti dalam hidup saya adalah saudara-saudara tidak dikenal Tuhan. Saudara bisa mengaku ini semuanya. Saudara bisa mengatakan ini semuanya. Saudara bisa banyak orang menunggu ucapan-ucapan pengajaran kita. Banyak orang, ribuan orang, bahkan jutaan orang melalui multimedia, melalui Google dan semuanya. Orang mengikuti engkau. Ada seorang hamba Tuhan diikuti lebih daripada 25 juta pengikut, dan setiap minggu mengikutnya melalui iPod, iPad, dan semuanya. Saudara, tapi kata-kata yang mereka ajarkan hamba Tuhan ini yang terkenal ini, saudara, itu racun dan ibu, saudara. Sungguh mencelakakan, saudara. Tapi kita semua mendengarkan itu. Iya, ini yang kita butuhkan. Betul. Ini, wah, kita harus yakin diri, kita harus diajar seperti ini. Wah, betul-betul harapan itu terus tidak pernah diberikan kepada yang lain, hanya untuk kita semua orang Kristen. Kekayaan diberikan pada kita. Saudara, kelihatannya secara telinga kita bisa menerima, dan memang telinga kita telinga dunia. Hati kita cenderung kepada dunia. Begitu mendengar pengajaran seperti, wah, kita senang. Senangnya luar biasa. Tapi saudara sedang di dalam kematian, dalam kebinasaan. Sekali lagi, aku tidak mengenal engkau. Enyalah kamu. Kamu semua pembuat kejahatan. Saudara, kita bersyukur. Kita rendah hati. Kita hidup dalam kekudusan. Dan kita tidak main-main dengan firman Tuhan, dengan pengakuan-pengakuan kita. Bukan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ini. Saya akan membacakan Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Demikian punya firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ya. Saya bacakan dari ayat yang ke-8. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Perhatikan, saudara. Kalimat ini jelas sekali. Firman itu dekat kepadamu, tidak jauh. Orang Israel itu waktu mengkhianati Tuhan, mau dibuang Tuhan, menolak Tuhan, membunuh nabinya. Sudah dikatakan, kamu pikir Tuhan tidak hadir? Enggak.
Dia dekat dengan kamu. Dia hadir bersama dengan kamu. Dan di dalam mulutmu ada firman Tuhan. Dan di dalam hatimu harusnya ada firman Tuhan. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi firman Tuhan yang diberitakan oleh para rasul, saudara harus ingat bahwa firman itu bukan hanya di mulut, bukan hanya dekat dengan diri kita, tapi tertanam di dalam hatimu, membuahkan kekuatan karya Roh Tuhan, buah firman Tuhan, buah Roh Kudus, buah pertobatan itu, buah kebenaran itu, saudara. Inilah firman iman, firman yang dengan iman itu yang kami beritakan. 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, bukan yakin seperti tadi, tapi percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dan banyak orang mengaku, itu kan mengaku Pak Tuhan. Iya, tetapi mereka tidak melihat bahwa percaya itu dalam hatinya. Artinya apa dalam hatinya? Menjadi penurut firman Tuhan. Dan hidupnya selalu berpaut dengan kebangkitan Tuhan. Bukan hanya kematiannya, harapan kebangkitan, Kristus kejayaan kita, Kristus yang berkaya pada kita. Dan kematiannya itu adalah untuk diri kita. Dan ini yang membuat mereka diselamatkan. Bukan cuma pengakuan, tapi percaya dalam hatinya. 1 Korintus, satu ayat lagi kita tutup. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. Demikian. Karena itu aku mau meyakinkan kamu, perhatikan, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain dari Roh Kudus. Jadi, sebagai penutup, saudara perhatikan. Jadi mereka mengaku pekerjaan-pekerjaan dan mengaku mengenal Tuhan, Yahweh, Tuhan. Dan dengan seluruh pengetahuan mereka, teologi mereka termasuk pengalaman yang penuh dengan perbuatan-perbuatan yang sangat menakjubkan, memukau orang itu. Saudara, dikatakan di sini harus lahir dari Roh Kudus. Pengakuan di dalam Yesus adalah Tuhan yang bukan dari Roh Kudus, saudara, akan melahirkan satu ilah-ilah dan satu kepalsuan Tuhan Yesus, kepalsuan Injil, kepalsuan guru-guru semuanya, dan kerajaan yang di dalam kegelapan itu. Jadi kita harus tahu, kita menguji dalam hidup kita. Jika kita tidak taat pada firman Tuhan, kita membuat karya-karya yang bukan dari Tuhan. Anak-anak sekewa, Simon, orang tukang sihir, ingin sekali mendapatkan kuasa itu dengan uang, dengan meniru para rasul, dan juga dengan menyebut nama Tuhan Yesus. Mereka bisa lakukan mujizat-mujizat itu, mengusir setan. Tetapi mereka tidak memiliki tanda kematian Kristus. Dimatikan dalam dosanya, dihidupkan di dalam Kristus. Ikut Kristus, kamu mati seluruh hidup masa lalumu, seluruh duniamu mati. Tinggalkan orang tuamu, anak-anakmu, saudaramu, papa mamamu, ikutlah aku. Dan Tuhan katakan, aku bukan membawa kedamaian, aku membawa pedang, pemisahan. Setelah itulah kita pisah dengan dunia segala-galanya. Dan kita siap, kita menerima, inilah hambaku yang setia. Kita bukan seperti nabi palsu, pembuat kejahatan, penyala engkau, aku tidak mengenal engkau. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bergetar hati kami waktu kami melihat jika orang-orang seperti yang kami lihat, para pemimpin-pemimpin rohani, hamba-hamba Tuhan, bahkan orang-orang pemimpin-pemimpin di dalam gereja bisa melakukan hal-hal yang menakjubkan Tuhan. Tetapi sungguh Tuhan, mereka adalah racun. Mereka sedang mengkamiri, mereka sedang meraki kami